Welcome to our channel. Tahukah kalian kalau Presiden Soekarno pernah memenjarakan sejumlah sahabatnya karena perbedaan sikap politik? Nah, itulah yang akan kita bincang dalam ulasan kali ini. Siapakah sahabat-sahabat Soekarno yang ia penjarakan itu? Tontonlah sampai selesai. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Sultan Syahrir. Ada yang menyebut kalau Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sultan Syahrir sebagai Tritunggal. Tapi di sini kita fokus di Sultan Syahrir. Kalian harus tahu kalau Sultan Syahrir inilah Perdana Menteri pertama Indonesia. Laki-laki kelahiran Kota Padang Panjang 5 Maret 1909 ini menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia sejak 14 November 1945 hingga 20 Juni 1947. Belakangan Sultan Syahrir malah menjadi lawan politik Presiden Soekarno. Sultan Syahrir merupakan pendiri Partai Sosialis Indonesia yang nantinya menjadi biang masalah bagi hubungan Syahrir dan Soekarno. Begitulah sepak terjang politik Syahrir membuat hidupnya tak berujung manis. Sultan Syahrir disebut-sebut ada andil atau keterkaitan dalam kasus PRRI yang dianggap sebagai gerakan separatis. Dan kalian tahu, karena itulah Presiden Soekarno membubarkan PSI pada tahun 1960. Dan yang lebih menyedihkan, Syahrir meninggal dalam pengasingan sebagai tawanan politik dan dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta. Sultan Syahrir ditetapkan sebagai pahlawan nasional tahun 1966. Kartosuwiryo. Nah, Kartosuwiryo yang akan kita ulas kali ini adalah salah satu tokoh syarikat Islam. Bahkan Kartosuwiryo ini merupakan teman satu indekos Bung Karno saat belajar kepada Cokro Aminoto. Tapi politik mengubah segalanya. Sebelum bicara lebih jauh, kita ulas dulu sedikit perihal profil Kartosuwiryo. Nama lengkapnya adalah Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Laki-laki kelahiran Blora 7 Januari 1905 ini pernah menjadi Sekretaris Jenderal Partai Islam Indonesia. Nah, bisa dibilang Kartosuwiryo ini mengalami nasib nahas, dan itu semua berada di tangan Soekarno. Ya, pasalnya Soekarno lah yang memerintahkan agar Kartosuwiryo ditangkap. Bahkan Bung Karno sendirilah yang menandatangani surat perintah eksekusi mati atas Kartosuwiryo yang dianggap sebagai kesalahan Kartosuwiryo sehingga ia harus disetop. Dalam tanda kutip adalah dialah pemimpin pemberontakan Darul Islam yang melawan pemerintahan Indonesia sejak tahun 1949 hingga tahun 1962. Muhammad Rum. Kalian mungkin sudah tidak asing lagi dengan nama Muhammad Rum, apalagi bagi kalian yang kemarin getol sekali baca sejarah karena ingin ikut tes CPNS. Dialah Muhammad Rum SH, delegasi Indonesia di Perundingan Linggarjati pada tahun 1946 dan Perjanjian Renville pada tahun 1948. Ia juga memimpin delegasi di Perjanjian Rum-Royan yang membahas batas Indonesia pada tahun 1949. Pak Rum juga pernah menjadi Menteri Dalam Negeri di Kabinet Syahrir III, Menteri Luar Negeri selama Kabinet Natsir, juga jabatan lainnya. Muhammad Rum juga pernah dipenjara Soekarno, padahal keduanya adalah sahabat karib. Muhammad Rum dipenjarakan karena dia adalah petinggi Masyumi, partai yang dibubarkan Soekarno karena partai inilah lawan politiknya. Pak Rum dipenjarakan di Madiun sejak 16 Januari 1962 sampai 17 Mei 1966. Dan kalian tahu, Pak Rum juga dipenjarakan tanpa pernah diadili. Buya Hamka. Kalian sudah pernah dengarkan kisah permintaan Soekarno agar nanti ketika ia wafat jenazahnya disalati oleh Buya Hamka?
Hal ini terkesan sangat luar biasa karena nyatanya Soekarno lah yang memenjarakan ulama karismatik ini. Kalian tahu, dilacak sejarahnya ternyata Bung Karno dan Buya Hamka sudah saling mengenal sebelum kemerdekaan Indonesia. Bahkan kabarnya Hamka pernah mengunjungi Bung Karno di Bengkulu saat Putra Sang Fajar ini diasingkan ke daerah tersebut rentang waktu 1938 sampai 1942. Tidak hanya itu, Bung Karno dan Hamka juga pernah bertemu di beberapa acara Muhammadiyah. Secara, Hamka dikenal sebagai salah satu ulama Muhammadiyah, sementara Bung Karno juga merupakan pengurus Muhammadiyah. Kedekatan Bung Karno dan Buya Hamka juga terlihat ketika Presiden pertama Republik ini seringkali mengundang Hamka untuk berceramah di Istana Negara. Tapi semua ini berubah karena politik. Bung Karno yang merupakan orang yang mengajak Hamka untuk hijrah dari Medan ke ibu kota Jakarta ini memenjarakan Buya Hamka karena ulama Minang tersebut adalah politisi masyumi yang kerap menentang Soekarno. Syafruddin Prawira Negara. Negara kita ini pernah dalam keadaan darurat ketika Belanda datang lagi dan mengepung ibu kota Jakarta. Akhirnya ibu kota pun dipindahkan ke Yogyakarta. Namun sayang, gerakan ini juga terbaca oleh Belanda dan akhirnya Soekarno dan Hatta ditangkap di Yogyakarta. Akhirnya pada tanggal 22 Desember 1948, Syafruddin Prawira Negara mengumumkan berdirinya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Bukan tanpa alasan. Ini berdasarkan perintah Soekarno, Presiden Republik Indonesia. Syafruddin Prawira Negara yang lebih suka disebut sebagai Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia dibanding Presiden ini merupakan penyelamat negara ini saat agresi militer Belanda. Tapi laki-laki kelahiran Banten tanggal 28 Februari 1911 ini belakangan menjadi lawan Soekarno. Politisi yang pernah menjabat sebagai mantan wakil Perdana Menteri, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, juga Menteri Perdagangan ini dipenjarakan juga oleh Soekarno. Pak Syaf dipenjarakan karena ialah yang memimpin pemberontakan PRRI Permesta di Bukit Tinggi. Kasman Singodimedjo. Soekarno pernah aktif dalam Persyarikatan Muhammadiyah sebagai pengurus. Dan tokoh yang satu ini yang kita bahas merupakan mantan Ketua Umum Muhammadiyah. Namanya Kasman Singodimedjo. Ia lahir di Purworejo 25 Februari 1904. Soekarno dan Kasman juga sama terlibat dalam panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang merumuskan dasar konstitusi negara ini. Pria asal Purworejo inilah yang membujuk para tokoh Islam dalam PPKI agar mereka bersedia menerima penghilangan 7 kata dalam naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 7 kata tersebut yakni dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kasman juga merupakan jaksa agung periode 1945 sampai 1946 dan juga mantan Menteri Muda Kehakiman pada Kabinet Amir Syarifuddin II. Selain itu, ia juga adalah Ketua KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat yang menjadi cikal bakal dari DPR. Nah, Kasman juga pernah dipenjarakan oleh Bung Karno karena tuduhan ikut melakukan persekutuan jahat untuk melakukan pembunuhan terhadap Presiden Insinyur Soekarno. Kasman dipenjara selama 2 tahun 6 bulan. Tapi sebenarnya penahanan Kasman ini karena dia adalah anggota Dewan Konstituante yang oposisi terhadap Bung Besar. Soebadjo Sastrosatomo. Tokoh yang satu ini adalah suami dari Menteri Perempuan pertama Republik ini, yaitu Maria Ulfah. Dan apa kalian tahu, saat Maria Ulfah ingin menikah dengan Soebadjo Sastrosatomo, ia harus meminta izin dahulu kepada Presiden Soekarno. Soebadjo Sastrosatomo ini juga ikut dipenjarakan oleh Bung Besar di Madiun. Soebadjo yang merupakan petinggi PSI, partainya Sultan Syahrir, dipenjarakan karena tuduhan terlibat dalam PRRI Permesta. Itulah tadi sejumlah sahabat Soekarno yang ia penjarakan karena perbedaan pandangan politik. Bagaimana menurut kalian?